Guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bulaya 2 atau dalam bahasa Inggrisnya Labirin 2. Merupakan film horor komedi berbahasa India yang dirilis pada tahun 2022, disutradarai oleh Anis Bazmi, ditulis oleh Akash Kaushik dan Farhad Samji, dibintangi oleh Tabu, Kartik Aryan, dan Kiara Advani. Plotnya mengikuti Rohan Randhawa dan perankan Aryan yang harus berpura-pura menjadi paranormal penipu untuk menghadapi kembalinya Manjulika, diperankan oleh Tabu, roh jahat yang bertekad membalas dendam terhadap keluarga Thakur. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow akun sosial media yang lainnya juga guys. Dan jika kalian ingin mendonasi, linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, tanpa berbanyak lagi, mari kita mulai alur ceritanya guys. Film ini menceritakan tentang di seberang rumah besar di Bhavanigarh, Rajasthan pada tahun 2004, para pendeta mengurung roh jahat Manjulika yang sangat ingin menyerang menantu perempuan keluarga Anjulika ke sebuah ruangan. Keluarga itu meninggalkan mansion demi keselamatan mereka. 18 tahun kemudian di Himachal Pradesh, Rohan Randhawa bertemu Red Thakur yang sedang dalam perjalanan ke Bhavanigarh melalui Chandigarh untuk menikahi tunangannya Sagar dengan enggan. Mereka naik bus ke Chandigarh tetapi mempersingkat perjalanan mereka karena menghadiri karnaval musik dan kemudian menemukan bahwa bus yang seharusnya mereka tumpangi mengalami kecelakaan, menewaskan setiap penumpang lainnya. Selanjutnya, Thakur, pemilik rumah yang ditinggalkan 18 tahun yang lalu, menganggapnya sudah mati. Red mencoba menghubungi keluarganya, tetapi pada satu panggilan telepon yang diterima oleh saudara perempuan Red, Trisa, tetapi tidak dapat didengar. Red sengaja mendengar percakapan antara Trisa dan Sagar, menyadari perselingkuhan sedang terjadi di antara mereka, mencari untuk memberi mereka hadiah pernikahan, sehingga dia bisa menghindari jatuh ke dalamnya. Red memainkan anggapan keluarganya tentang kematiannya dan melakukan perjalanan ke Bhavanigarh dengan Rohan yang ragu-ragu. Mereka memutuskan untuk bersembunyi di rumah leluhur yang sepi, tetapi Kote Pandit, seorang pendeta, melihat pintu rumah terbuka dan memberitahu Thakur yang bersama dengan penduduk desa memasuki rumah dan melihat Rohan yang menutupi situasi dengan berbohong bahwa roh Red membawanya ke sana, dan keinginan terakhirnya adalah melihat keluarganya tinggal di rumah leluhur, dan itu juga dengan Trisa menikah. Di bawah pengaruh Rohan, Thakur memperbaiki pernikahan Trisa dengan Sagar karena kemampuannya berkomunikasi dengan roh. Rohan menjadi populer sebagai roh Baba. Dia dan Red saling jatuh cinta. Ketika Rohan dibawa ke ruangan tempat roh itu terperangkap, Anjulika, saudara ipar Red, memperingatkannya untuk menjauh dari ruangan itu dan mengungkapkan masa lalu. Roh itu adalah Manjulika, kembaran Anjulika. Para suster bermigrasi ke mansion ketika ayah mereka, Debansu, diminta untuk mengelola rekening untuk Thakur. Kecintaan Debansu yang bias terhadap bakat Anjulika menanamkan kecemburuan di Manjulika yang berubah menjadi kebencian seiring berjalannya waktu. Kedua bersaudara itu jatuh cinta pada Uday Thakur, kakak laki-laki Red, pada tahun 2007, 18 tahun yang lalu. Namun, Uday membalas perasaan Anjulika yang membuat Manjulika marah dan tertipu. Manjulika yang mencari pelipur lara dalam mempelajari ilmu hitam memutuskan untuk menggunakannya sebagai senjata melawan Anjulika. Pada malam pernikahan Uday dan Anjulika, Manjulika dengan brutal menikam Debansu karena mengetahui kebenarannya dan berangkat untuk membunuh Anjulika. Tapi dia menyelamatkan dirinya sendiri dan menikam Manjulika untuk membela diri membunuhnya. Meski sudah meninggal, Manjulika tidak meninggalkan keluarga sendirian karena rohnya terus menyakiti mereka dan melumpuhkan Uday dengan mendorongnya dari balkon. Para pendeta menangkap Manjulika ke sebuah ruangan di lantai 3. Saat ini ayah Red
mengungkapkan kepada Ruhan bahwa kutukan Manjulika telah membunuh 8 anggota keluarga mereka. Suatu malam, Chote Pandit menemukan Ruhan dan Reed berkeliaran di sekitar mansion dan menemukan kebenaran. Dengan bantuan kakak laki-lakinya, Bade Pandit dan istrinya yang bisnisnya terpengaruh karena popularitas Ruhan, Chote Pandit mempelopori pencarian di mansion. Mengetahui bahwa tidak ada yang akan memasuki kamar Manjulika, Reed memutuskan untuk bersembunyi di sana. Dan tuduhan Chote Pandit terbukti salah kepada keluarga. Dibebaskan, Manjulika menyerang Anjulika yang menemukan kebenaran tentang Reed yang masih hidup dan bergandengan tangan dengan Ruhan dan Reed untuk mengusir roh tersebut. Mereka mengambil bantuan dari pendeta yang sama yang menangkap roh Manjulika, tetapi dia mengatakan kepada mereka bahwa dia membutuhkan 3 hari. Roh Manjulika merasuki pendeta dan membawanya membinu murid-muridnya sebelum dibinu oleh dirinya sendiri. Ruhan bertemu dengan roh dan jatuh dari teras karena takut. Ruhan kembali ke istana, berbicara dalam bahasa Bengali, dan mengklaim dirinya sebagai Manjulika, mengungkapkan bahwa dia kerasukan. Takurus melihat Reed dan mengetahui bahwa dia masih hidup. Ruhan menyerang Anjulika yang menggunakan Reed sebagai perisai manusia dengan mengancam akan menggorek lehernya jika Ruhan menyerangnya, dan memanggilnya sebagai Anjulika yang membingungkan keluarga. Ruhan mengungkapkan bahwa dia telah melakukan tindakan kerasukan roh dan bahwa wanita yang meninggal pada tahun 2004 adalah menantu mereka sendiri. Anjulika sementara orang yang tinggal bersama mereka selama 18 tahun terakhir adalah Manjulika yang sebenarnya. 18 tahun yang lalu, setelah membinu ayahnya dengan bantuan pendeta, dinyatakan sebagai kaki tangan Manjulika. Manjulika mempengaruhi Anjulika menggunakan ilmu hitam dan mencuri identitasnya, menyamar sebagai Manjulika di bawah pengaruh ilmu hitam. Anjulika menyerang Manjulika yang menikamnya sampai metong dengan dalih membela diri. Ketika udah menemukan kebenaran, Manjulika mendorongnya dari balkon, melumpuhkannya, dan dengan demikian mencegahnya memberitahu siapapun. Dia juga membunuh 8 anggota keluarga karena mengetahui kebenaran. Saat ini roh Anjulika menyerang Manjulika dan memenjarakannya di ruang yang sama, di mana dia terkunci pada tahun 2007. Roh Anjulika memiliki momen dengan keluarganya dan meminta ayah Reed untuk memaafkan Reed atas kebohongannya karena mengungkapkan kebenaran Anjulika dan Manjulika. Dia berterima kasih kepada Ruhan dan meminta keluarga untuk pergi karena dia memiliki urusan yang belum selesai dengan saudara perempuannya. Anjulika kemudian memasuki ruangan dan membinu Manjulika yang asli. Seluruh keluarga Thakur meninggalkan istana yang ditinggalkan lagi. Film pun selesai, guys. Itu tadi alur ceritanya, guys. Semoga kalian suka dan komen di bawah alur cerita apa yang akan kita ulas lagi. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya, guys. Bye.